Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Calvin Alan, NPM 24783128. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu topik penting dalam mata kuliah kewarganegaraan, yaitu mengenai hak kebebasan berpendapat. Saya mengambil dua referensi, yaitu satu dari Studi A 2021 kebebasan berpendapat di Indonesia, artikel online Kompas, dan dua Fahum 2023 Undang-Undang Kebebasan Berpendapat. Kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi di Indonesia, menurut Setiadi 2021 dan artikelnya di Kompas. Meskipun kebebasan ini memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tantangan besar tetap ada. Salah satunya adalah penyebaran informasi yang salah dan polarisasi sosial yang mengancam stabilitas. Setiadi juga menyoroti penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE untuk membungkam kritik terhadap pemerintah yang dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi publik yang sehat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan literasi digital dan pemahaman hukum yang memadai agar dapat menggunakan haknya secara bijak. Sebagai tambahan, artikel dari Fahum menjelaskan pentingnya Undang-Undang Kebebasan Berpendapat yang memberikan kerangka hukum yang melindungi hak individu untuk mengekspresikan pendapat mereka di ruang publik dan media sosial. Undang-undang ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menyampaikan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan, tanpa takut akan represivitas. Namun, undang-undang ini juga menetapkan batasan yang diperlukan, terutama untuk mencegah ujaran kebencian dan potensi konflik. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, tantangan baru muncul, termasuk penyebaran berita palsu dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang untuk membatasi hak tersebut. Dampak jika hak berpendapat tidak terpenuhi: 1. Kehilangan ruang untuk menyuarakan aspirasi. Ketika kebebasan berpendapat tidak terpenuhi, individu akan kehilangan kesempatan untuk menyuarakan berpendapat dan aspirasi mereka. Hal ini dapat menyebabkan frustrasi dan ketidakpuasan serta keterasingan dari proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Solusinya, pemerintah perlu menciptakan ruang publik inklusif seperti forum diskusi dan platform jaring di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka secara aman. Edukasi mengenai cara mengekspresikan pendapat secara bertanggung jawab juga penting untuk menghindari ketakutan dan intimidasi. 2. Menurunnya partisipasi publik dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketidakaktifan warga negara dalam mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah dapat menurunkan partisipasi publik. Ini membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan yang tidak terawasi, sehingga kebijakan yang diambil mungkin tidak mencerminkan kepentingan masyarakat. Solusinya mendorong partisipasi aktif melalui mekanisme yang transparan seperti e-government dan polling publik, meningkatkan akuntabilitas pemerintah dengan memberikan akses publik untuk mengawasi kebijakan juga diperlukan. 3. Polarisasi sosial dan meningkatnya konflik. Ketika kebebasan berpendapat tidak diimbangi dengan tanggung jawab seperti penyebaran hoax, masyarakat dapat terpecah menjadi kelompok yang saling bertentangan. Polarisasi ini dapat memicu konflik sosial yang merusak harmoni masyarakat. Solusinya memperkuat literasi digital agar masyarakat lebih bijak dalam menyaring informasi. Pemerintah juga perlu mendukung dialog antar kelompok dan memperketat regulasi terhadap penyebaran hoax tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat. Kesimpulan, dampak dari tidak terpenuhinya hak kebebasan berpendapat atau tidak dilaksanakannya kewajiban terkait dapat menyebabkan lemahnya partisipasi publik, meningkatkannya penyalahgunaan kekuasaan, dan terjadinya polarisasi sosial yang merusak tatanan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan ruang yang aman bagi kebebasan berpendapat, mendorong partisipasi aktif, serta memastikan regulasi yang ada seimbang antara menjaga kebebasan dan mencegah penyalahgunaan. Demikianlah pembahasan saya mengenai pentingnya hak kebebasan berpendapat dan kewajiban warga negara dalam menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.